Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Seperti Anak Kecil. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 2 dan 3. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam sebuah kesempatan, para murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Setelah mendengar pertanyaan itu, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Yesus pun melanjutkan nasihat dan pengajarannya dengan berkata, "Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Dengan cara seperti ini, Tuhan Yesus hendak meredam dan mengendalikan keinginan atau hasrat para muridnya. Para murid atau para rasul merupakan orang-orang pilihan Allah yang secara khusus diberi tugas dan tanggung jawab yang besar. Tuhan Yesus dapat melihat bahwa para rasul sudah mulai sibuk dengan urusan jabatan dan pangkat. Dan jika hal itu tidak bisa diredam dan dikendalikan, maka para murid akan tergoda memikirkan hal dunia dan mengabaikan Allah. Saudara-saudari terkasih, keinginan para murid untuk menjadi yang terbesar tidak sesuai harapan Tuhan Yesus. Memang, para murid tidak secara terbuka menyampaikan keinginan mereka. Namun, dengan mengajukan pertanyaan,
tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah, secara tidak langsung dalam hatinya, para murid Yesus sudah tertanam keinginan untuk menjadi yang terbesar. Celakanya, keinginan para murid menjadi yang terbesar dapat menjadi celah atau kesempatan yang sangat besar bagi kekuatan jahat untuk menghancurkan rencana dan kehendak Allah dalam diri Yesus. Sebab, jikalau para murid saling bersaing dan berlomba-lomba untuk memperebutkan posisi yang terbesar di dalam kerajaan, maka misi Tuhan Yesus datang ke dunia akan gagal total. Hal inilah yang ingin Yesus hindarkan. Oleh karena itu, Yesus langsung menangkis pertanyaan para murid dengan mengatakan bahwa yang paling penting bagi mereka adalah bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil berlawanan dengan keinginan para rasul menjadi yang terbesar. Saudara-saudari terkasih, keadaan dunia dan surga sangat berbeda. Dunia sangat memuja jabatan dan posisi penting, sehingga manusia akan melakukan apa saja demi meraih jabatan yang memberikan banyak kemudahan, mendapatkan fasilitas, dan dikenal oleh masyarakat luas. Sementara di surga, jabatan atau pangkat duniawi ibarat sampah yang tak bernilai. Yang bernilai justru sikap rendah hati dan rela menjadi pribadi yang kecil. Hal ini yang dilakukan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresia berusaha menjadi kecil, hina, dan terabaikan. Ketika hidup dalam biara, Santa Teresia begitu penuh kasih, sabar, dan lemah lembut. Saat Santa Teresia diperlakukan dengan kasar atau dalam bahasa sekarang dibully, yakni suatu tindakan kekerasan, ancaman, atau menakut-nakuti. Namun dia tidak membalas atau sakit hati. Dia malahan berusaha mencinta. Inilah suatu tindakan yang dianggap gila pada zaman sekarang. Tidak mengherankan bila gereja memberi tempat yang khusus dan istimewa kepada Santa Teresia. Maka, setiap tanggal 1 Oktober, gereja merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Lewat pesta ini, gereja hendak menyadarkan umat Kristiani agar tidak mengejar apalagi memuja kekuasaan maupun jabatannya. Saudara-saudari terkasih, banyak manusia jatuh karena kekuasaan atau jabatan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, jika suami atau ayah merasa diri berkuasa dan tidak menerima masukan atau nasihat dari anggota keluarga, maka lambat laun suasana rumah tangga jadi tidak lagi damai. Demikian pula jika istri, bahkan seorang anak, merasa diri sangat berkuasa dan berperan dalam rumah tangga. Karena itu,
nasihat Yesus dalam Injil hari ini sungguh-sungguh membantu kita. Menurut Yesus, yang paling penting bagi kita umat Kristiani adalah pertobatan dan menjadi seperti anak kecil. Pertobatan dan menjadi seperti anak kecil adalah paket, satu kesatuan yang menghantar kita menuju surga. Untuk bisa bertobat dan jadi seperti seorang anak kecil, kita membutuhkan kerendahan hati dan sikap ketergantungan kepada Allah. Menjadi seperti anak kecil berarti kita berusaha untuk menjadi kecil di mata manusia. Namun, kita menjadi besar di mata Allah. Kita belajar dari Santa Teresa yang mau dan ikhlas menjadi orang kecil dan hina, tetapi mulia dan berharga di mata Allah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah sebagai pengikut Yesus selama ini kita sudah berusaha untuk menjadi seperti seorang anak kecil dengan hidup dalam pertobatan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak mengajarkan kami jadi orang besar. Sebaliknya, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi seperti anak kecil yang rendah hati, jujur, mau dibentuk, dan setia. Jauhkan kami dari keinginan menjadi orang besar yang justru menghancurkan diri kami dan sesama. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.